nonton Yo, kami nak nonton. Apa namanya kok? Oh, tari Sakura kok. Iya, tari Sakura yo namanya. Iya. Kita mulai mengenai sejarah Sakura. Pertama, Sakura ini digunakan untuk menghibur anak raja-raja atau dalam istana. Kemudian sebenarnya tari Sakura ini dulu diambil dari permainan anak-anak. Kemudian setelah itu nampaknya dayang-dayang dari kerajaan itu membuatkan atau menciptakan satu tarian. Jadi terciptalah tari yang namanya Sakura. Kemudian dalam gerak langkahnya itu diajarkan oleh pendekar istana. Nah, yang dulu sebenarnya tari ini tidak untuk umum, khusus untuk istana atau anak raja-raja. Gunanya yaitu untuk menghibur anak raja apabila ada salah satu keluarga dari kerajaan itu yang ikut, istilahnya itu kan berperang lah. Jadi banyak keluarga itu merasa sedih, maka dihiburlah dengan kesenian Sakura tadi. Nah, Sakura ini yang dikatakan Sakura itu adalah sebenarnya Sakura itu ada seorang laki-laki yang kita sulapkan mukanya, yaitu seperti ya dikasih cat atau arang sehingga dia rupanya agak aneh, dan juga pakaiannya topang caping. Nah, tujuan dari orang itu gunanya untuk menghiburkan anak raja apabila sedang diadakan tarian. Jadi tarian itu bermacam-macam, ada 9 macam sebenarnya. Yang dulu Sakura itu penarinya itu semua laki-laki, tapi disulap menjadi perempuan. Tujuannya laki-laki itu, kalau yang dikatakan Sakura tadi, dia itu kan kalau orang itu menari, dia tuh masuk, kalau perlu yang perempuan itu dia bawa, dilari keluar. Nah, kalau kita buat perempuan yang sebenarnya tidak mungkin, makanya dibuatlah laki-laki sebagai perempuan. Kemudian tari ini terdiri dari 9 tari. Yang pertama itu tari Sempaya namanya. Cuma asal Sempaya ini kami tidak mengoreksi. Tapi tari ini kita bisa lihat ini dari permainan. Yang pertama gerakannya itu adalah, kalau istilah kami muku-muku itu Pak, main loce-loce itu kami itu Pak. Kemudian yang terakhir itu kan ada pegangan tangan, itu istilahnya permainan kambing dan harimau. Jadi diciptalah tari oleh dayang-dayang dulu. Kemudian ada lagi Mainang. Selendang Mainang. Selendang Mainang itu adalah anak raja yang sedang naik kuda. Nah, jadi anak raja itu naik kuda, ditari oleh kawannya yang laki-laki. Kemudian yang dinamakan Sakura ini tadi merebutnya. Nah, kemudian
lagu yang Ces Marilom. Ces Marilom itu Pak adalah dari permainan anak yang di pinggir laut sebenarnya. Nah, kemudian Cik Siti. Cik Siti itu dulu adalah seorang saudagar. Seorang saudagar yang perempuan dan laki-laki, yang mana yang perempuan ini sombong. Dia ini kan kaya. Jadi ditegur oleh yang laki-laki ini, dia tak mau. Jadi itulah ada lagunya itu. Saya ini adalah saudagar dari Hindustan. Hindustan ini mungkin dari daerah Cina, India, dari India. Nah, jadi kita satu tari, dan juga kecapinya itu dari India. Pertama sekali kecapinya itu, saudagar itu kan berjualan itu sambil bunyi kecapi. Kemudian dipanggil atau diundang oleh raja masuk istana. Nah, dari sinilah terciptanya sebenarnya itu tari Sakora itu. Nah, sesuai mungkin yang dibawa oleh saudagar dulu tidak sama bahasanya dengan Muko, maka dirubahlah bahasa Muko. Nah, sesuai dengan irama yang ada di Muko. Jadi Sakora ini dari sekitar tahun 1850. Jadi kami ini menyebutnya masuk generasi keempat lah. Jadi kalau saya sendiri itu ada 2 di atas saya lagi. Pertama kakak saya tua, kemudian ada lagi yang nomor 6 sampai lagi kami sekarang. Kemudian inilah yang akan kami kembangkan. Pada zaman saya dulu, Sakora ini kami bawa keliling. Tariannya dari rumah ke rumah. Sebenarnya dulu kalau zaman dulu belum ada dibawa keluar, masih dalam istana. Semenjak kerajaan ini tidak ada lagi, baru kami bawa, karena larangan aturan itu sudah tidak ada nampaknya. Jadi kami bawa keluar, gunanya untuk melestarikan tadi. Jadi kami itu naik dari rumah ke rumah sepanjang Muko ini, dari ujung Padang dulu sampai ke Pasar Gedang. Nah itu. Kalau masalah kostumnya, yang perempuan itu, yang laki-laki yang disulap jadi perempuan tadi, itu harus pakai kain panjang. Kalau istilah kami dulu pakai bebek namanya. Kalau istilah kini itu spagen. Nah, dan bajunya itu baju kebaya tangan panjang, pakai selendang itu. Nah, pakaiannya cuma itu. Jadi yang laki-laki dulu dari dulu tuh pakaiannya itu cuma hitam putih Pak. Baju putih, celana hitam, pakai songkok. Kalau ingin membuat atribut di les ini tidak ada masalah. Pakai ini aja, kreasi aja. Dan juga tari Sakora ini saya katakan bukan kesenian adat, tetapi kesenian anak kerajaan. Ada tarinya yang bisa dibawa kesenian adat. Ada yang dibawa kesenian adat. Nah, salah satu tari yang dibawa adat itu Sempaya Mainang, Selendang Mainang. Jadi dalam permainan Sakora itu, tadi kan tarinya 9 macam. Nah, sebagai penutup acara kami mainlah gajah. Kenapa gajah tuh kami main dan ada seorang pucat siletnya. Nah, jadi kami anggap aja itu ada pertempuran lah kira-kira. Pertempuran Panglima istana itu berhadapan dengan gajah. Jadi kalau kita ngecek masalah gerakan dalam tari Sakora itu, sebenarnya langkahnya itu khususnya langkah 3 pada umumnya. Tetapi ada juga tari itu tidak bisa langkah 3 seperti Sempaya. Dan itu kan banyak geraknya. Yang bisa langkah 3 itu Mainang, Cerai Kasih, Selendang Mainang, Pulau Pinang. Itu masih pakai langkah 3. Nah, kalau langkah berburu itu Pak mungkin itu mempelajari masuk kerajaan dulu setelahnya oke berburung kayak kami. Kalau tangan itu buat modeliko itu ada alatnya.
Ini tidak boleh alatnya. Nah, itulah istilahnya. Jadi tari skora ikut kami nampilnya kalau zaman kini itu kalau ada pernikahan dari anak cucu kawung, kalau diundang kami tampil. Nah, yang ditampil itu cuma tari aja, tidak ada lain aja yang dibawa. Nah, cuma cukup alat gendang anggota penari. Nah, karena di muka-muka itu kadang-kadang itu di dalam acara mufakat nenek mama diputuskan ada yang bawa tari sakura, ada yang membawakan gandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya Sri Hawani Analisa SE, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko. Insya Allah akan berkomitmen menjalankan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Pada tahun 2024 ini, pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko akan mengusulkan karya budaya kesenian tari sakora untuk ditetapkan karya budaya Indonesia WBTB tahun 2024. Maju terus kebudayaan Kabupaten Mukomuko. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.